Kita menyelesaikan soal tentang logaritma ya. Kali ini ada di ujian nasional tahun 2007, di mana di soal ini kita diberikan gitu ya, dua buah hubungan ya, di mana yang pertama itu adalah log 3 basis 2 itu adalah A, ini yang diketahui ya, A. Kemudian log 5 basis 3 itu adalah B. Nah, gini ya. Kemudian dari sini kita ditanyakan bagaimana sih kalau gitu ya, log 20 basis 15 ini ingin dinyatakan dalam A dan B gitu kan. Nah, oke, untuk menyelesaikan soal ini gitu ya, untuk menyelesaikan soal ini kita ingat dulu sifat logaritma. Jadi ada satu sifat logaritma yang seperti ini ya. Kalau ada log misalnya P gitu ya, basis Q gitu ya. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk log P per log Q. Boleh seperti ini. Nah, gitu ya. Ini kalau ingin dinyatakan dalam basis 10 gitu ya. Atau bisa juga dinyatakan dalam basis selain 10 gitu ya. Disesuaikan dengan soal. Nah, untuk kasus sekarang ini kita akan menggunakan ini menjadi satu basis lain ya. Jadi kita misalnya buat di sini tuh basis C gitu ya. Nah, di sini basis C. Jadi bentuk log P basis Q itu bisa kita nyatakan dalam bentuk log P basis C gitu ya, dengan dibagi dengan log Q basis C. Jadi kita akan menggunakan sifat ini untuk menyelesaikan soal yang diberikan sekarang ini gitu ya. Oke. Berarti setelah melihat sifat ini kan kita bisa membuat gitu ya, bahwa log 20 gitu kan, basis 15 gitu ya. 15 ini berarti bisa dinyatakan dalam gitu ya, log 20 dibagi dengan log 15 gitu kan. Nah, sekarang kita akan membuat suatu C gitu ya, di mana ini cara saya untuk mempermudah tuh biasanya saya mengistilahkan ini dengan penghubungnya gitu ya. Apa sih penghubung antara si A dan B-nya gitu ya? Ada angka berapa sih yang menghubungkan A dan B? Kan kita lihat, oh di A itu ada ini, nih 3. Nah, B-nya juga sama. Maka ini saya istilahkan dengan penghubung. Itu adalah 3. Maka bentuk dari log 20 basis 15 itu saya ubah saja menjadi log 20 basis 3 dibagi dengan log 15 basis 3 gitu ya. Sehingga sifat ini nanti kita sesuaikan dengan apa yang akan kita ubah gitu ya. Oke, sekarang kalau sudah seperti itu gitu ya, kan kita tidak punya bentuk ini ya, log 20 basis 3 itu nggak ada antara A dan B kan, demikian juga 15-nya. Yang ada itu pokoknya ada duanya, 3, 5, itu saja kan yang kita punya. Maka si 20 dan 15 itu kita akan nyatakan dalam bentuk perkalian-perkalian ini nanti. Entah misalnya 2 kali 3, atau 3 kali 5, atau 2 kali 5, atau seterusnya. Seperti itu. Karena itu yang kita punya. Maka sekarang bentuk dari log 20 itu ya, basis 3 dibagi dengan log 15 basis 3, ini akan kita ubah. Oh, 20 itu kan gitu ya. Pokoknya memanfaatkan kalau bukan 2, 3, 5 gitu aja ya. Oh, 20 itu kan boleh saya tulis misalnya gitu ya. Jadi 2 kali 2 ini 4 ya. Kali 5. Nah, pokoknya angka-angka ini yang kita gunakan, yang diketahui. Basisnya 3 ya. Per yang bawah itu 15 itu kan 3 kali 5 gitu kan. Basisnya 3. Oke, nah kalau sudah, kita ingat lagi sifat logaritma. Ada lagi sifat logaritma yang lain gitu ya. Kalau misalkan kita punya bentuk log gitu ya, A kali B misalnya dalam basis C, misalnya seperti ini, maka ini bisa kita nyatakan dalam bentuk log A basis C ditambah gitu ya, log B basis basis C.
Nah, sifat ini yang akan kita gunakan, atau biasanya supaya gampang kita mengingatnya, intinya adalah kalau di sini kali gitu ya, ini maka jadi penjumlahan dengan syarat basisnya sama gitu ya. Oke, kalau begitu berarti bentuk kita sekarang ini gitu ya. Log 2 kali 2 kali 5 basis 3 itu bisa kita ubah menjadi apa? Kita ubah menjadi log 2 basis 3 gitu kan. Ditambah dengan itu log 2 basis 3 ditambah dengan gitu kan, perkalian jadi jumlah ya, log 5 basis 3 gitu ya, dibagi dengan si penyebutnya tuh. Nah, itu bisa kita tulis menjadi log 3 basis 3 gitu ya, ditambah dengan log 5 basis 3. Oke, sekarang kita lihat apakah ini yang kita punya sekarang ini sudah ada di yang diketahui ini atau belum, gitu kan? Oh, log 2 basis 3. Di sini tuh log 3 basis 2. Itu adalah A. Nah, kalau terbalik posisinya sekarang, gitu ya, basis dengan numerusnya yang terbalik, berarti ini tuh jadinya seper A. Nah, gitu ya. Kalau tadi A, maka ini adalah seper A. Seper A. Nah, ditambah. Ini juga sama ya. Seper A juga. Nah, karena sama. Log 5 basis 3. Log 5 basis 3. Oh, sama dengan yang ini ya. Berarti ini kita plus D. Ya, plus D. Per, gitu kan. Log 3 basis 3. Nah, ada juga sifat kalau sama antara basis dan numerus dalam suatu logaritma, gitu ya. Jadi misalnya log A basis A itu nilainya adalah 1. Nah, sifatnya seperti ini. Berarti yang di bawah ini, di penyebut ini, log 3 basis 3 itu kan nilainya adalah 1 gitu ya. Ditambah dengan log 5 basis 3 itu adalah B. Oke, ini sudah dinyatakan dalam A per B. Sekarang tinggal kita sederhanakan bentuknya. Oke, nah ini seper A ditambah seper A itu kan nilainya 2 per A ya. 2 per A, oke, ditambah B dibagi dengan 1 tambah B. Oke. Nah, karena di pembilangnya ini eh, yang satu pecahan yang satu bukan gitu ya, kita nyatakan semua dalam bentuk pecahan. Jadi ini 2 per A gitu ya. B itu sama saja dengan B atau AB gitu ya. AB per A ini sama ya. Jadi kalau nanti ini sebenarnya nilainya sama gitu ya, sama dengan B. Tujuan kita adalah untuk menyederhanakan bentuknya ya. 1 tambah B. Oke, ini pecahan yang sudah sama ya penyebutnya, berarti kita boleh tuliskan menjadi 2 tambah AB per A, gitu ya. Nah, per A, nah, per 1 tambah B. Gitu ya. Nah, berarti 2 tambah AB per 1 tambah B ini kan boleh kita tulis gitu ya. Ini kan sama saja dengan bentuk jadikan perkalian misalnya gitu ya. Jadi misalnya ini kita tuliskan di sini. Nah, kita bawa ke sini gitu ya. Nah, ini kan sama saja dengan 2 tambah AB gitu ya, per A dikali 1 tambah B per 1 gitu ya. Jadi jadinya adalah mohon maaf, seper ya. Sorry. Ini seper 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 1 tambah B. Nah, gitu ya. Kita hapus dulu kalau begitu. Ini sebentar, kita hapus dulu. Nah, yang ini ya, hapus dulu. Nah, ini tuh dikali. Nah, ini kan B 1 tambah B per 1 ya. Ini kita balik berarti 1 per, nah gitu ya, 1 tambah B. Oke, jadi ini tinggal kita kalikan saja. Jadi 2 tambah AB dikali 1 gitu ya. 2 tambah AB dikali 1 itu nilainya adalah 2 tambah AB. Saya tuliskan di sini ya, 2 tambah AB. Oke, per A dikali 1 tambah AB, 1 tambah AB, 1 tambah B itu jadinya
A kali 1 tambah B. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah ini sudah ada di pilihan jawaban kita. 2 tambah AB per A dikali 1 tambah B. Oke, sudah ada ya. Jawaban yang sesuai itu adalah yang B.